Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Menarik ya teman-teman, ternyata De Rossi dibalik jiwanya yang gahar, dia sangat berjiwa besar menerima kekalahan, gak banyak alasan kayak Allegri. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Cerewetin Inter hari ini, gue masih mau nyerewetin kemenangan kita di ibu kota ya. Lebih tepatnya, gue pengen bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan melawan AS Roma. Tetapi sebelumnya, gue mau sampein dulu nih, ada fakta menarik. Ternyata selama kurang lebih 3 tahun Inzaghi memimpin Inter, dia sudah pernah absen sebanyak 4 kali teman-teman, gara-gara kena kartu kuning ataupun kena kartu merah ya. Nah, selama Inzaghi absen 4 kali ini, dia selalu diganti oleh asistennya ya, si Faris. Nah, Faris berhasil memberikan Inter 3 kemenangan dan 1 draw. Jadi ini asisten bukan kaleng-kaleng. Oke deh, langsung aja kita bacain statement menarik. Yang pertama ada dari Bastoni. Ini jurnalisnya bertanya ya ke Bastoni setelah selesai pertandingan. Apakah tadi di babak pertama Anda menghadapi pertandingan yang complicated, pertandingan yang rumit? Bastoni menjawab begini. Tidak, itu bukan pertandingan yang rumit, melainkan pertandingan yang tidak bisa disaksikan, unwatchable. Seakan-akan di babak pertama tidak ada permainan di sana. Di babak pertama yang Anda saksikan bukanlah kami, bukan kami yang sebenarnya. Di babak pertama, Roma benar-benar menyantap kami, itulah kenyataannya. Lalu kemudian kami berbicara satu sama lain di jeda pertandingan untuk menyatakan bahwa kami harus menjadi kami yang sebenarnya. Kami harus menampilkan permainan Inter yang sebenarnya. Dan akhirnya di babak kedua kami benar-benar menampilkannya. Pertandingan ini dimenangkan secara mental. Roma melahap kami di babak pertama, tetapi kami berubah secara mental di babak kedua. Kami tahu betul betapa pentingnya pertandingan ini. Ini adalah kemenangan yang mendasar. Kemenangan ini akan dimuat di media, akan memberikan adrenalin bagi para fans selama seminggu ke depan. Bener banget, ini adrenalinnya masih sampai seminggu ke depan kayaknya. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi ke Bastoni, lalu bagaimana dengan Liga Champion? Bastoni menjawab, kami akan mencoba lagi yang terbaik dan berusaha untuk mencapai ke final, namun dengan hasil yang berbeda. Tentu saja dengan kemenangan ya teman-teman. Kemudian lanjut, yang kedua ada statement dari Markus Thuram. Thuram bilang begini, saya berkembang dalam melakukan tekanan di kotak penalti. Saya melakukan pergerakan yang membahayakan gawang lawan. Kami telah melatihnya selama berminggu-minggu. Bermain dengan Lauti sungguh membantu saya. Bermain dengan dia sungguh luar biasa karena di sini tidak ada striker pertama ataupun kedua. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana dengan peluang Inter meraih Scudetto? Kemudian Thuram menjawab, kompetisi masih panjang, belum ada perubahan di sini, persaingan masih ketat. Yang pasti kami selalu ingin memenangkan pertandingan seperti yang Anda lihat di pertandingan hari ini. Lalu kemudian teman-teman ada statement dari Faris yang tentu saja menggantikan Inzaghi tidak hanya di lapangan tetapi juga di sesi konferensi pers. Faris ngomong begini, di akhir babak pertama, kami mencoba mentransfer energi yang dimiliki oleh pelatih kepada para pemain. Di babak pertama kami tidak seperti Inter yang biasanya. Tetapi saya juga harus mengapresiasi Roma. Permainan mereka sangat bagus. Kami kebobolan 2 gol yang sebetulnya bisa dihindari. Lalu di babak kedua terlihat jelas bahwa anak-anak adalah pemain yang luar biasa. Lalu kemudian Faris melanjutkan, dia bilang bahwa pemain Inter adalah pesepak bola yang luar biasa. Dan itu terlihat pertama-tama dalam latihan yang mana mereka selalu bersungguh-sungguh. Di pertandingan tadi mereka membuat kesalahan selama 20 menit, tetapi kemudian segera memperbaikinya. Mereka memainkan perannya masing-masing dan tampil luar biasa. Walaupun itu tidak pernah cukup karena Roma pasti tidak akan menyerah begitu saja. Terlebih ketika mereka bermain dengan dukungan banyak fans di belakang mereka. Lalu kemudian terkait cuaca hujan ya, di saat pertandingan Faris bilang begini, kondisi lapangan membuat langkah kami semakin berat, namun para pemain telah meningkatkan kualitas permainan mereka dengan luar biasa. Saya senang sekali. Lalu jurnalisnya bertanya, siapa sih sebetulnya yang lebih penting antara Lautaro Martinez dan Thuram?
Kemudian Faris malah menjawab begini. Ini jawaban yang tipikal Inzaghi banget. Kayaknya udah dilatih nih. Faris bilang begini teman-teman. Arnautovic dan Sanchez juga penting. Jadi bukannya menjawab mana yang lebih penting antara Lautaro dan Thuram, Faris malah menjawab Arnautovic sama Sanchez juga penting. Hari ini bahkan Marco memberikan assist. Namun pada dasarnya 4 striker kami, siapapun yang dimainkan selalu memberikan kontribusi maksimal walaupun hanya bermain 15 menit. Mereka berempat selalu penting. Kok bisa gini ya teman-teman? Pelatih sama asisten karakter public speakingnya bisa mirip. Lalu kemudian Faris juga bilang begini teman-teman. Pemain-pemain yang ada di bench ikut keluar meledak-ledak setelah Bastoni mencetak gol. Ini mungkin bukan rahasia, tetapi menunjukkan adanya soliditas kekompakan di antara kami. Setelah dipikir-pikir, ini mungkin adalah salah satu kunci yang membuat kami bisa berjalan sejauh ini. Lalu Faris juga bilang begini teman-teman. Kami bisa melakukan comeback di lapangan bukan dengan cara marah-marah ataupun dengan berbangga diri. Kami bisa menemukan kembali bentuk permainan semula karena kami dengan sadar mengubah gaya permainan. Dan ini penting. Sebuah fakta lainnya adalah kami ingin terus menambah gol, membuat skor menjadi 4-2 dengan segala cara. Meskipun kami sangat kelelahan dan sudah dalam kondisi unggul. Betul banget sih, kemarin udah unggul 3-2 kita tetap ngotot menyerang ya teman-teman. Lalu kemudian ada statement juga dari kubu lawan ya teman-teman, dari Daniel De Rossi. Yang bikin gua kagum, Daniel De Rossi sebagai pemain kan dia gahar banget ya, kayak preman gitu, tukang berantem, marah-marah. Tetapi sebagai pelatih ternyata statement-statementnya malah bijak banget. Dia bilang begini. Melawan tim-tim hebat seperti Inter, kami tidak boleh menurunkan level intensitas. Karena bila terjadi demikian, maka mereka akan menghukum Anda. Pertandingan ini pada dasarnya seimbang dan kedua tim sama-sama memiliki momen-momen peluang yang berbeda-beda. Saya bangga dengan para pemain dan seluruh isi stadion pasti mengakui hal ini. Hari ini kami menghadapi tim yang sangat kuat, tetapi jalan kami sudah benar. Lalu De Rossi menambahkan, dia bilang begini, saya adalah putra Spalletti, saya adalah anak dari ide-ide Spalletti dalam hal permainan sepak bola. Dan dia tidak pernah mengizinkan adanya pujian atas kekalahan di sebuah pertandingan. Saya tidak ingin memuji anak-anak karena kekalahan ini. Saya tidak akan pernah senang apalagi memberikan pujian atas sebuah kekalahan. Walaupun di pertandingan ini sebetulnya kami bisa saja bermain imbang, tetapi Inter tidak mencuri apapun, mereka layak mendapatkan kemenangan. Jika kami sudah merasa berpuas diri karena telah bermain bagus ketika melawan Inter, walaupun hasilnya kalah, berarti manajemen tim ini adalah mediocre dan saya tidak suka itu. Wah, menarik ya teman-teman. Ternyata De Rossi dibalik jiwanya yang gahar, dia sangat berjiwa besar menerima kekalahan, gak banyak alasan kayak Allegri. Lalu De Rossi juga mengomentari golnya Acerbi. Dia bilang begini, saat itu saya berbicara sedikit kepada Guida, wasit yang memimpin pertandingan. Saya mengatakan bahwa saya tidak melihat bahwa momen seperti itu adalah offside. Thuram tidak dalam posisi offside. Satu-satunya hal kontroversial yang saya lihat adalah banyaknya gol yang dianggap offside ketika momen seperti itu terjadi. Padahal seharusnya bila ada momen yang sama, keputusan yang tepat adalah mengesahkan gol tersebut. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian ada pendapat juga nih setelah selesai pertandingan dari legenda dan pengamat sepak bola Serie A, Paolo Di Canio. Dia memberikan komentar atas permainan apik dari Yann Sommer. Ditanya oleh rekan komentator lainnya ya, apa perbedaan antara Yann Sommer dan Onana? Paolo Di Canio bilang begini, Onana pernah membuat 2 gol dalam satu pertandingan bersama Ajax. Tetapi sayangnya keahlian dia sebagai seorang kiper justru bermain dengan kakinya. Dan di musim lalu dia hanya bermain 24 pertandingan bersama Inter. Sedangkan Yann Sommer di musim yang sama bermain 90 kali untuk Swiss dan juga Bayern Munchen. Dia adalah kiper yang sangat bisa diandalkan. Lalu kemudian rekan komentator lainnya bertanya, apa perbandingan antara Yann Sommer dengan Buffon? Di Canio bilang begini, sudahlah, Buffon sudah pensiun, tidak perlu kita bicarakan. Lalu kemudian teman-teman, Paolo Di Canio juga berpendapat tentang Pavard. Dia bilang bahwa Pavard merupakan juara dunia. Dia datang di usia matang dan
telah memenangkan segalanya. Lalu kemudian Di Canio ditanya lagi, apakah keputusan Inter sudah tepat mengeluarkan uang 20-30 juta untuk membeli seorang Pavard, atau justru sebaiknya Inter mengeluarkan uang sebesar 50 juta untuk pemain yang lebih muda dan bisa berkembang lagi. Lalu kemudian Di Canio menjawab diplomatis, mari kita berbicara tentang kualitas seorang pemain, bukan harganya. Lalu kemudian Paulo Di Canio juga berpendapat tentang Simone Inzaghi. Di Canio bilang bahwa saat ini Inzaghi telah matang, dia telah tumbuh karena tim yang ia latih bermain di Liga Champion yang memberinya kepercayaan diri sangat tinggi. Tahun ini Inzaghi mengeluarkan segalanya dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Inzaghi saat ini tahu cara bermain dengan gaya yang berbeda-beda berdasarkan lawannya. Dia kini memiliki banyak solusi, tetapi yang mengesankan di partai melawan Roma ini adalah Inter bermain dengan teknik kecepatan tinggi di lapangan yang basah kuyup. Tim ini sangat kuat dan Inzaghi telah membuat mereka bisa bermain dengan banyak cara. Wih, keren. Lalu berikutnya ada pendapat dari legenda kita, Bergomi. Dia ditanya tentang Lukaku. Bergomi bilang begini, dari apa yang saya dengar, Lukaku mengalami cedera otot yang sangat serius ketika di Inter. Dan melihat fisiknya yang seperti itu, maka Lukaku membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kembali menemukan performa terbaiknya. Saat ini Lukaku memang terlihat sudah pulih, tetapi saya melihat betul bahwa dia sudah kehilangan kekuatannya yang dulu. Akan tetapi saya berpikir bahwa Lukaku masih bisa menjadi pemain penentu di sepak bola Italia. Dan tahun lalu bersama Inter, begitu dia pulih dari cedera, dia juga langsung memberikan kontribusi terbaiknya. Kemudian yang terakhir teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini, ada statement dari pelatih Monza ya, Palladino. Ini bukan dari pertandingan Inter melawan Roma sih, tetapi gue suka statementnya. Palladino memberikan komentar untuk pemain pinjaman dari Inter ya, Valentin Carboni. Palladino bilang begini, kita harus menikmati perkembangan yang ada dalam diri Valentin Carboni karena dia merupakan talenta yang hebat. Dia memiliki masa depan yang cerah dan jika dia terus bekerja dengan mentalitas seperti ini, dia akan menjadi pemain yang hebat. Saat ini Valentin selalu datang ke tempat latihan lebih dulu dan pulang paling terakhir. Dia ingin berkembang. Di sesi latihan harian, saya juga selalu mencoba Valentin di posisi-posisi lain dan dia selalu melakukannya dengan kualitas yang hebat. Saya sangat senang bisa berkesempatan melatih Valentin Carboni. Wah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Valentin Carboni punya prospek masa depan yang cerah? Ini musim depan kayaknya ya, kemungkinan besar 4 striker kita, Lautaro, Thuram, Taremi, dan Valentin Carboni. Kalau menurut teman-teman, apakah Valentin Carboni sudah layak untuk berada di tim senior Inter, untuk ada di bangku cadangan menjadi striker nomor 4, atau sebaiknya dipinjemin ke klub lain? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.